Kenapa hamil? Kenapa kamu hamil? Aku bilang kan, kamu bunuh, racun, tinggalkan. Gak berani pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena ucapan, perbuatan, dan perasaanmu tidak tunduk kepada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi saya katakan, gimana mungkin takwa meninggalkan keluarga? Tapi bisa setara dengan itu. Jaga kehormatan suamimu. Jahat sekalipun dia. Karena ridho suamilah yang mengantarmu ke surga, bukan ibu bapakmu atau mertua. Oh, hari mungkin belain laki-laki. Tidak. Ketika kamu menikah ya, kalau kamu nikah ya, kamu diijab kabul. Aku serahkan surga neraka anak gadisku kepadamu dan mas kawin dibayar tunai. Itu gitu maknanya. Kemudian laki-laki ini ingin mengambil kamu kan, dengan sakral, telah terima surga neraka anak gadismu kepadaku dengan mas kawin dibayar tunai. Ada saksinya loh, tidak ada yang walinya. Sah? Sah? Didoakan. Emang aku kawin sama jin apa? Didoakan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaah. Ya, kamu dan suamimu itu sampai khair sampai akhir. Sampai mati salah satu atau dua-duanya. Khair dalam keadaan diridhoi Allah. Nah, dalam perjalanannya kamu itu menjadi ibu. Kalau gadis yang solehah, keluar rumah berjilbab, gak pernah puasa, kalau sedang haid, gak sholat, kalau sedang haid, gak baca Quran, gak mengaji, gak sholawatan kalau sedang haid, taat dia kepada Allah. Mati masuk surga. Surganya gak tinggi-tinggi amat. Dan 100 tingkatnya. Mungkin dia tingkat terendah saja. Bisa dilakukan, asal bisa dilanjutkan. Oke? Naik derajatmu ketika kamu dinikahkan. Oh, laki-laki dapat pahala setengah agama, sama. Setelah kamu ijab kabul, apa status ummun ibu? Maka jadilah ummun warobatul bait. Jadilah ibu dan wau di situ dan warobatul rob di situ pengatur, bukan rob Allah tapi rob mengatur rumah suami, bukan mengatur suami. Ini. Jadi nanti kita tahu, oh nyalahin suami enggak. Jangan sampai menyalahkan dia, itu salahmu aja mau nerima orang kayak gini, orang bohong kamu terima, padahal dia bullshit. Itu ke bullshit, itu tai kebo. Kamu terima juga karena halusinasi. Mudah-mudahan baik. Kalau cuma lihat luarnya ya. Oke? Ya. Dari sisi yang kedua, amalmu berdasarkan wajib, sunnah, makruh, haram. Nah, inilah yang dipraktekkan istriku ke aku. Sehingga aku merasa sakinah, mawaddah, warahmah. Ada orang nggak sakinah, mungkin ibu-ibu nggak sakinah, tapi ada mawaddah. Rahmat juga enggak, jauh. Iyalah, jauh. Kalau aku jauh, bawa-bawa dia. Oke, baik. Ya. Ibu, keuntungan pertama seorang ibu adalah ketika dia mampu memuaskan suaminya, menyenangkan suaminya, menggembirakan dia, menyenangkan dia. Maaf, di 3 tempat, kasur, sumur, dapur. Terjemahkan itu. Karena bagi wanita bekerja mubah, tidak ada pahalanya, ya. Tapi gaji dan perolehannya hanya untuk dia, dan dia tidak punya kewajiban menafkahi suami, anak, mertua, siapapun, hanya untuk dirinya saja. Kemudian gajinya dia bantu untuk anaknya, amal soleh, untuk suaminya, amal soleh. Ya seperti tahajud itu, amal soleh. Untuk mertuanya, untuk ibunya, amal soleh, nggak ada kewajiban. Hanya itu yang kamu dapat. Gitu. Jadi patokannya wajib. Bukan begitu. Kamu tidak balik, tapi kamu bisa takwa. Ini yang mau saya sampaikan. Kan belum selesai. Baru kedua. Takwa yang kedua taat pada syariat. Kan gitu. Menurut syariat, perempuan bekerja itu mudah. Karena dia sangat dimuliakan oleh Allah. Ketika kamu mengadili suamimu di 3 tempat tadi, kamu dapat pahala wajib.
Suamimu sodako. Suamimu menggilir kamu, menyenangkan kamu, dia cuma sodako. Tapi kamu wajib, kecuali menolaknya dilaknat, kecuali sudah nifas, mengkodok saum, berpakaian ihram, apa ya, yang perempuan tidak boleh digauli, nifas, mengkodok saum, sedang saum Ramadan, sedang berpakaian ihram, tidak boleh digauli. Artinya suami istri menolak, tapi capek ngurus ini, capek ngurus itu, dan sebagainya, menolak, laknat. Itu konsekuensi surga. Bukan enaknya laki-laki, bukan. Justru laki-laki di situ dia hanya sebagai bukan sebagai, yaitu memimpin dan berpahala sedekah. Tapi dia mencari nafkah, wajib menggantungkan pada istrinya, dosa besar dosanya. Laknat Allah bagi laki-laki yang menggantungkan kepada istri. Oh itu laknat itu. Saya sering ketemu orang kayak gitu di Jawa. Wah laknat kamu. Langsung maki-maki aja. Emang gak ada harganya laki-laki begitu. Tidak punya harga diri. Istrimu di mana? Di Arab, di Hongkong, di mana? Saya bodoh. Aku mau ke sana. Oh Pak Ustaz, jangan begini. Tak omongin. Begitu, ya. Yang kedua, jadi kamu dapat pahala besar ketika melayani suami. Yang kedua, hamil. Ketika hamil oleh suami, derajatmu suami soleh atau suami bajingan, derajatmu satu tingkat di atas suami. Bukan. Suamimu jahat, tapi kamu hamil dari dia. Kamu dapat pahala dari hamil sampai melahirkan. Tapi kamu nggak sakinah, nggak tentrem punya suami kayak gitu. Cuma suami jahatmu itu memberikan kesempatanmu ke surga dengan hamil mengandung anak dia. Itu makanya waduh menyesal menggugurkan kandungan, dosanya banyak. Jahat suami udah ada usah dibalas. Itu buat kamu adalah tidak sakinah, nggak tentrem hidupmu. Tapi ada mawaddah. Memang suamiku nggak siapa, menyakitin kamu, tukang mabuk, tukang judi. Tapi aku melihara kandungan ini 9 bulan 10 hari ada pahala yang aku dapat. Terus melahirkan, mati langsung ke surga. Betapa mulianya seorang istri mengemban anak suami. Amin. Kamu tidak tahu itu. Yang kamu tahu dunia yang menyakitkan aja. Ingin balas dendam lagi sama suami, habis. Karena kamu nggak mati, bahkan ada yang sampai ke Hongkong, pernah melahirkan 2 kali, 3 kali, berarti pernah menggugurkan dosa 2 kali, 3 kali, 1 kali. Dan ketika kamu sudah mati, kamu gendong anakmu, derajatmu 2 tingkat di atas suami. Oh, bukan. Suamimu rendah. Suamimu rendah kan yang maksiat aja. Kalau suami soleh, nggak mungkin kamu di sini. Ketika menggendong anak, kamu dimuliakan lagi oleh Allah. Dikasih apa? Aldona, mengurus anak, menyusui, mengenalkan alif, bak, mencintai Rasulullah, membina anak itu menjadi mujahid, supaya anak itu nanti mendoakan aku ibunya, dia bapaknya. Dari mana bapaknya ke surga kalau nggak anak yang soleh? Bagaimana soleh kalau kamu nggak mendidiknya? Maka kesempatan itu bukan dendam pada suami, tapi mendidik anak suami agar mendoakanmu dan mendoakan bapak. Anakmu kaya raya belum tentu peduli sama kamu, tapi anak solehmu itu mendoakan kamu. Belum tentu juga soleh, karena yang mendidik bukan kamu. Bukan, jangan panik. Perempuan itu kan lemah akalnya, kayak gitu itu. Perasaannya dahuluan. Oh, itulah perempuan lemah, makanya jauh-jauh lemah. Ini kesalahan ini adalah sistem negara. Negara kalian yang membuat kalian seperti ini. Dosa para pemimpinnya itu. Suami-suami kalian itu harusnya oleh negara diutamakan pekerjaannya, bukan dikasih-kasih. Nanti itu ya meningkat nanti namanya. Sekarang kamu dulu posisinya tahu, oh aku begini karena ini, maka kamu jaga supaya tidak ke neraka gitu, supaya bisa takwa di tempat ini. Baru 2 itu. Kamu nggak mati, kamu menyusui anakmu, membesarkan dia 2 tahun menyusui, sampai dia balik, kamu nggak berdosa lagi atas dia. Kalau anak belum balik makan babi, kamu yang dosa. Kalau anak sudah balik makan babi, dia yang nanggung dosa.
Kamu dosa kalau nggak kasih tahu. Tapi anak sampai balik, ibunya yang harus bertanggung jawab. Siapa kamu? Warobatul bait. Ummun, ibu yang mengatur rumah suami, termasuk jam makan anak, tidur, sholat, dan sebagainya. Kamu udah ada, kamu bisa mengatur dengan keluarga bisa. Anak tuh kasih ini, suruh ngaji ke anu, duitnya aku kirim dari sini. Kamu nimpin itu. Tapi dibohongin, mau aja. Harus bisa, kalau enggak pulang, baru begitu. Karena surga nggak bisa diraih di tempat yang jauh dari anak, dari keluarga. Saya ngomong belak-belakan karena sayang sama kalian. Saya nggak cari duit kok di sini supaya enak aja biar diundang lagi. Bah, saya nggak penting itu kok. Jadi bukan itu, makanya saya ngomongnya lurus aja. Gitu. Saya nggak mengingatkan kalian, sehingga kalian tidak menyesal di sini melakukan aktivitas yang melanggar syariat selain kerja. Kerjanya aja nggak ada pahalanya kok, tapi gajinya yang berpahala itu nanti kalau dipakai mendidik anakmu, menggantikan posisi suami, membantu ibumu, menggantikan posisi suami, menafkahi mertuamu, menggantikan posisi suami. Itu berat banget. Maka jangan tergelincir matamu pada laki-laki lain. Makan babi, gak sholat di tempat ini, gak ngaji, dosanya besar. Gitu. Ya, jadi yang ketiga, siapa yang harus aku muliakan ya Rasulullah? Umuka, ibumu. Umuka, ibumu. Umuka, ibumu. Abuka. Kenapa? Karena ibumu sangat mulia. Hamil, menyusui, melahirkan, menyusui. Tidak ada dikasih lagi. Laki-laki mulia adalah bekerja, mengaji, berdakwah. Berdakwah, mengaji, bekerja. Duit, ngejar sendiri. Maka aneh kalau orang ngejar-ngejar jabatan, ngejar lembur, ngejar duit, aneh. Karena Allah sudah tentukan rezekinya. Yang ketiga, wal isti'dadu liyaumir rahim. Sebelum Bapak Haji Fikri menyampaikan sesuatu, saya lanjutkan takwa. Wal isti'dadu liyaumir rahim. Yaumur rahim. Kita akan meninggalkan dunia ini, bakal mati pada hari itu. Apa bekalnya? Apa bekal? Bunuh diri, kebencian pada mantan, menyesali pekerjaanmu, mati membawa itu. Mati cukup bersolawat tapi tidak mengamalkan apa yang kamu baca. Gitu. Dimanapun kamu di ujung dunia bisa bertakwa. Kalau sudah mati, kata Pak Haji Zairin tadi berdasarkan hadis, putus amal seseorang kecuali shadaqatun jariyah. Yang disepakati para ulama itu adalah wakaf, sedekah jariyah. Sedekah, gajinya dipotong itu sedekah, bukan zakat profesi. Dan zakat profesi, zakat itu batasnya haul. Haul itu setahun. Kalau belum setahun bukan zakat. Nanti fikihnya kita bahas. Jadi mati apa bekalnya? Doa anak soleh. Anaknya masih kecil, kamu gak ikut didik kan? Gak ada harapan doa dari anak. Ilmu yang bermanfaat, ngajarin apa ke sana? Ngajarin apa ke anak-anak? Coba apa? Ya, ngajarin sholat apa gimana dan sebagainya. Anaknya jauh di sana. Yang instan adalah berwakaf. Saya pelajari itu. Tak pikir wakaf itu harus tanah sekian. Ternyata sumur satu, biayanya 50 juta. Sekian ini menanggung sumur 50 juta. Oh, itu sumur mengalirkan pahala. Kamu mati terus ngalir pahala. Tak terasa kan? 100.000 rupiah kalau di Jakarta, 100.000 rupiah sebulan. Tak terasa tuh ke wakaf. Sedangkan yang antar ke surga uang itu, uang tabungannya enggak. Yang antar ke surga uang itu, yang kamu makan dengan bismillah, yang kamu nafkahkan untuk membantu suamimu, keluargamu itu. Tapi tabunganmu nggak antar ke surga. Bahkan Islam tidak pernah mengajarkan itu. Itu adalah kanzul mal. Maka kalau menabung, diniatkan untuk bikin warung, membangun rumah, membantu anak sekolah, anak begitu ya. Itulah bekalmu. Jadi ketika mati, oh ada uang nih dari emak, dari ibu untuk biaya kamu. Maka cari orang terpercaya di sana. Yang ketiga, yang keempat.
Waridho bil qalil. Orang takwa itu ridho dengan pendapatan yang sedikit. Sedikit aja di kalian ini, sedikit lagi mana perempuan lagi. Tapi nerima, artinya nerima di sini tidak kemudian melakukan hal-hal yang untuk menambah itu, dan bekerja itulah yang mengantar ke surga meskipun kerja keras. Kerja keras tapi gimana ya, nggak ada bagi wanita pikirnya begitu. Tapi gajimu itulah kemudian yang jadi dari situ. Nah, supaya gajinya ini bermanfaat dan mengantar surga, kami datang dari Jakarta nih ngajarin wakaf. Terserah mau kemana saja. Tapi kami dari Badan Wakaf siap mengelola itu bersama dengan BRI, Bank Rakyat Indonesia. Tidak untuk partai politik, tidak untuk golongan, enggak, untuk golongan ahli surga. Nah, itu yang punya istri, yang punya suami, ya, minta kepada suami, Mas, ridhoi aku selama jadi istri, jahat ataupun dia baik, karena ridho suami itu yang mengantar ke surga. Suami jahat sekalipun yang sering datang ke saya, kamu selingkuh terus, saya bilang kamu jahat, minta ampun, saya Ustaz, saya nggak boleh menyarankan ceraikan istrimu, nggak boleh. Tapi kenapa kamu gantung istrimu sementara kamu maksiat dari uang istrimu, dari usaha istrimu? Aduh, anak-anak saya Pak Ustaz bisa ngaji, itu kalau nggak istri saya. Oh gitu. Itulah yang disebut mawaddah. Sejahat-jahat suamimu, dia kangen sama kamu. Kenapa? Kamu mendidik anaknya, aset itu. Sekaligus pahalanya untukmu, doa untukmu, doa untuk bapaknya. Oh, mulia sekali perempuan seperti itu. Berat. Kalau belum tahu berat, kalau udah tahu, mereka suamiku. Itu kan untuk dia. Aku berbuat dosa, dia nanggung. Dia berbuat dosa, aku nggak nanggung. Maka jangan berbuat dosa di sini, suami menanggung. Kan dia mengizinkan. Dan dia harus menjaga keutuhan akidah dan akhlakmu. Bagaimana kontrolnya jauh? Maka kamunya yang mengontrol diri. Soleha. Tidak ada lagi tempat bagi soleha kecuali soleha tadi. Jadi masih bisa bertakwa, bisa. Pakaiannya dibenahi, pergaulannya dibenahi, makanannya dibenahi. Dan wakafnya itu yang tidak terasa. Aku ahli neraka. Kok aku ke surga ya? Oh, ada Quran terselip 2 biji, 3 biji. 1 buah yang aku wakafkan dengan ikhlas, dan suamiku ridho. Pada suamiku jahatnya minta ampun, tapi dia ridho hatinya. Kan saya tanya juga, kenapa kamu gak kawin lagi aja? Zina kan dosa. Wah, gak ada biaya Pak, yang kurang ajar kamu. Dan dia sama istrinya itu sama istrinya nggak cantik lagi, udah gembrong, cerewet gitu. Wah. Tapi anak-anaknya soleha, yang anak SMA berjilbab, nggak pacaran. Anak laki-lakinya